Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online membahas sirah an-nabawiyah, ya, di mana kita akan menjelaskan bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah jelaskan bagaimana proses masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan telah kita jelaskan pula bagaimana dengan masuk Islamnya kedua orang ini, maka semakin memperkuat posisi kaum muslimin atau membuat posisi kaum muslimin menjadi kuat, sehingga mereka pun berani untuk beribadah secara terang-terangan di hadapan kaum musyrikin. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita akan bahas tentang bagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Banu Hashim. Jadi mereka kehilangan kesabaran sampai kemudian sepakat untuk memboikot keluarga besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Banu Hashim, sampai mereka harus tinggal terpencil, ya, dari keramaian. Namun sebelum itu kaum pembesar Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkonsultasi kepada orang-orang Yahudi di Yathrib. Jadi pemuka Yahudi yang ada di kota Madinah, ya dulu namanya Yathrib. Jadi sebelum Nabi alaihi salatu wasallam pindah ke sana, ya, kota Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib. Maka An-Nadhr bin Harith, ya, salah seorang pembesar Quraisy, ketika itu mereka menemui pembesar Yahudi dari Yathrib, kemudian berkonsultasi tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pendapat mereka bagaimana menangani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi di Yathrib menyuruh orang-orang Quraisy untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang 3 perkara. Ya, kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka dia adalah seorang yang mengaku-ngaku Nabi. Tapi kalau dia bisa menjawabnya, maka ya sudah, dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuka Yahudi menyuruh An-Nadhr bin Harith, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 perkara. Yang pertama, tentang para pemuda yang bersembunyi di gua, Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, tentang laki-laki yang berhasil menguasai bumi di belahan timur maupun baratnya. Kemudian yang ketiga, ya, tentang ruh. Tentang ruh. Tanyakan 3 pertanyaan ini, maka kita akan tahu hakikat dari laki-laki ini. Apakah dia orang yang benar dengan pengakuannya, ataukah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka kaum Quraisy pun bertanya kepada Nabi SAW. Pertama bertanya tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Ya. Kemudian Nabi SAW pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beliau wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau alaihi salatu wasalam tidaklah mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau katakan pada hakikatnya merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahf. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu, ya, adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami pun tambah keimanan mereka tersebut dengan petunjuk. Coba antum lihat, ya, ayat ini seolah-olah menjawab pertanyaannya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
Kami kisahkan kepada engkau. Ya sudah, mereka bertanya, oke, kita kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Ini yang mereka inginkan. Yaitu apa? Tentang ashabul kahfi. Qala warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya. Dan kami telah meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mengatakan Rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru Rabb atau sesembahan selain dia. Wa qulna idzan syatata. Ya. Dan sesungguhnya kalau kami mengatakan hal yang demikian, ya, kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya. Kalau kami menyeru yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka kami telah mengucapkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Qala haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ya, dan kaum kami ini telah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa kemudian mereka tidak laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang apa yang menjadi keyakinan mereka. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengatakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malah diceritakan dengan detail ya. Antum bisa lihat dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahf di sana dijelaskan secara terperinci bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi sebagaimana yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Baik, kemudian tentang siapa? Tentang Dzulqarnain ya, tentang orang-orang yang menguasai bagian timur bumi sampai ke bagian baratnya. Maka diturunkan masih dalam surah Al-Kahfi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Ya, lihat, mereka bertanya kepadamu tentang siapa? Tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya, ya katakan kepada mereka, ya, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah wa wajada 'indaha qauma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaannya di muka bumi dan kami telah menjadikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai kepada tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di sana ada segolongan umat. Ya, jadi tunai apa yang ditanyakan oleh mereka tentang seseorang yang dikatakan menguasai bagian timur bumi dan bagian baratnya. Kemudian masalah ruh, turun pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya tentang roh, katakanlah bahwa roh itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah engkau diberikan pengetahuan melainkan sedikit saja. Ya, maka jawaban-jawaban ini semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi yang menunjukkan bahwa benar Rasul SAW benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sudah, mereka tetap tidak membenarkan itu ya. Mereka tetap tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meningkatkan kembali ya permusuhan mereka kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan ini melebar ya. Ya, setelah berkali-kali mereka meminta agar Abu Thalib menyerahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dalam artian Abu Thalib ini diminta untuk mencabut proteksi ya dari Bani Hashim untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib tetap menolak, tidak mau ya. Maka kemudian ya selama Rasulullah SAW tidak diserahkan kepada mereka, maka mereka pun ya bersepakat untuk melakukan boikot kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini dua keluarga ya.
Hashim dulunya Hashim dan Al-Muthalib ini kakak adik. Al-Muthalib ini adalah yang pertama kali mengambil Syaibah, ya, mengambil Syaibah dari Madinah, kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian di Mekah dia dikenal sebagai Abdul Muthalib yang kemudian menjadi kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua kabilah ini bersatu. Dua kabilah ini kompak. Jadi ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy, yang diboikot bukan Banu Hashim saja, maka Banu Al-Muthalib juga ikut bersolidaritas dengan Banu Hashim, sama-sama diboikot. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji Bani Al-Muthalib ini. Ya, ketika orang lain semuanya memboikot Bani Hashim, maka Bani Al-Muthalib ini tetap setia, ya, menemani Bani Hashim dalam boikot tersebut. Apa boikotnya? Untuk boikotnya, yang pertama tidak berjual beli dengan mereka. Kemudian tidak berkumpul dan berbaur dengan mereka, dan tidak memasuki rumah atau berbicara dengan mereka. Jadi benar-benar diboikot. Ya, benar-benar diboikot. Ingat ya, yang diboikot ini bukan hanya yang muslimnya saja ya, tapi yang kafirnya juga diboikot. Karena mereka tidak mau menyerahkan, ya, jadi kepala sukunya, ini kepala keluarga besarnya, yakni Abdul Muthalib, gara-gara beliau tidak mau untuk menyerahkan Rasulullah SAW, maka seluruh anggota klan Hashim dan klan Al-Muthalib ini diboikot oleh masyarakat Quraisy. Ya, baik. Kemudian mereka menulis perjanjian boikot ini di sebuah lembaran, lalu menggantungkannya di dalam Ka'bah. Nah, ini kalau kita telusuri ya, tidak terlalu banyak cerita tentang pemboikotan ini. Apa yang terjadi ketika pemboikotan ini, hanya tahu ujung dan akhirnya saja. Ya, ujungnya mereka memboikot Banu Hashim, akhirnya nanti kertas perjanjian tersobek-sobek. Ya, nggak terlalu banyak apa yang terjadi yang dikisahkan tentang pemboikotan ini. Padahal pemboikotan ini ya cukup lama terjadinya. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa terjadinya 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ini kan sebenarnya waktu yang cukup lama. Tapi tidak terlalu banyak rekaman yang kita bisa lihat tentang apa yang terjadi dalam pemboikotan. Intinya selama itu ya Banu Hashim itu kelam. Ya, mereka dipojokkan, mereka disudutkan, bahkan mereka diboikot. Ya, dan disebutkan juga bahwa mereka terpaksa membuat komunitas sendiri. Jadi mereka sepertinya mendirikan kemah-kemah di Syi'ib. Syi'ib itu di lembah. Jadi mereka mengambil suatu lembah di kota Mekah. Kan kalau kita lihat konturnya kota Mekah itu adalah daerah-daerah perbukitan. Terus yang namanya bukit, ya, perbukitan pasti di tengah-tengahnya ada lembah. Sehingga mereka mengambil suatu lembah kemudian berkumpul di sana. Jadi satu keluarga berkumpul di sana. Sehingga lembah tersebut dikenal sebagai Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib Abi Thalib, ya, karena dipakai oleh Abu Thalib dan keluarganya untuk menyingkir dari masyarakat Quraisy. Ya. Nah, setelah tapi di sana ada juga anggota dari Banu Hashim yang tidak ikut diboikot karena dia berada di kelompoknya orang-orang kafir, ya. Ini siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini kan dari Bani Hashim, bahkan dia anak langsung dari Abdul Muthalib, dari siapa? Abdul Muthalib. Ya. Jadi dia adalah saudara dari Abu Thalib, ya, termasuk pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tidak ikut, bahkan dia mendorong orang untuk semakin mengencangkan pemboikotan tersebut. Nah, ketika itu pemboikotan hampir jadi 3 tahun. Nah, selama itu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib itu benar-benar perlu bersabar mereka, ya, sampai mereka kehabisan stok makanan, ya, sampai terpaksa makan dedaunan. Baik. Nah, kemudian pemboikotan berakhir pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Kenapa pemboikotan ini dibatalkan? Karena banyak di antara orang-orang Quraisy yang tidak menyetujui aksi pemboikotan tersebut. Ya, karena pemboikotan ini melibatkan dua keluarga, ya, dua keluarga mulia, dua keluarga yang besar. Ya, keluarga Banu Hashim, keluarga ya Banu Hashim dan Bani Al-Muthalib, ini keluarga yang terkemuka di sana. Dan mengakibatkan banyak anak-anak, ya, yang menjadi keadaannya sangat tragis. Mereka masih butuh makanan, mereka butuh pasokan gizi, tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka terpaksa makan daun-daunan. Sehingga ada di antara mereka yang masih memiliki hati yang baik, hati yang mulia.
Ya, di antara pembesar-pembesar Quraisy yang menolak pemboikotan tersebut, di antaranya adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ai, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, ya, Al-Makhzum dari Bani Makhzum. Zuhair ini dari Bani Makhzum, tapi ibunya ya dari Bani Hashim. Ya. Zuhair ini ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi adiknya atau saudara perempuannya Abu Talib. Ya, maka dia menolak juga. Kemudian Al-Mut'im bin Adi, kemudian Abul Bukhtari bin Hisham, Al-Mut'im bin Adi ini orang yang banyak bersimpati kepada dakwah kaum muslimin ya. Nanti anaknya masuk Islam. Namanya Jubair bin Mut'im. Ya, yang masuk Islam ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasalam membaca ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, ini anaknya Jubair bin Mut'im. Apakah mereka diciptakan dari ketiadaan ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Maka masuk ya kada qalbi an yatir, kata Jubair. Maka seakan-akan hatiku terbang. Nah, ini bapaknya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kemudian di antaranya Abul Bukhtari bin Hisham, kemudian Zam'ah bin Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Ya, jadi mereka ini awalnya cuma satu orang, kemudian ketemu temannya. Ya gimana menurutmu pemboikotan ini? Ya saya tidak setuju, tapi saya sendiri. Oh kamu tidak sendiri, ada saya. Makanya dia berapa? Jadi 2 orang. Kemudian mereka bertemu lagi dengan yang lain. Ya, kami cuma berdua. Oh kalian sekarang tidak berdua lagi, ada saya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya mereka pun ya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemboikotan Bani Hashim. Maka akhirnya Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ya dengan menggunakan pakaian kebesaran beliau berkeliling Ka'bah kemudian menghadap kepada khalayak ramai ya untuk memprotes pemboikotan tersebut, menuntut agar pemboikotan tersebut dihentikan. Beliau mengatakan ya ahla Makkah ya anak kulut ta'am ya wa nalbasu thiyab ya wa banu Hashim halaka wahai ahlu Makkah ya, apakah kita na'kulut ta'am, kita makan makanan, wa nalbisu thiyab, kemudian kita mengenakan pakaian, sementara Banu Hashim ya mereka binasa. Ya, karena kita boikot ya. La yuba wa la yubta minhum. Ya, kita tidak ada orang yang menjual untuk mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Wallahi la aqudu hatta tushakku hadhihi sahifah al-qati'ah al-zalimah. Demi Allah, kata Zuhair, ya aku tidak akan duduk sampai lembaran-lembaran tersebut, lembaran yang menuliskan pemboikotan tersebut, ya dihancurkan atau dirobek. Artinya beliau benar-benar berkeinginan agar perjanjian tersebut ya disobek. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, jadi mulai ada orang-orang yang menyuarakan penolakan terhadap pemboikotan tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada paman beliau Abu Talib bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan rayap-rayap untuk makan lembaran pemboikotan tadi. Ya, jadi Abu Talib mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan rayap-rayap untuk memakan surat pemboikotan tersebut. Ya, padahal Nabi SAW diboikot ketika itu, nggak tahu, nggak bisa melihat. Ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika menemui pembesar Quraisynya itu, Abu Talib mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Muhammad telah menghabarkan kepadaku bahwa lembaran perjanjian telah dimakan oleh rayap. Coba kalian lihat, benar nggak apa yang disampaikan oleh keponakanku? Maka kemudian benar. Setelah mereka memasuki Ka'bah, karena perjanjiannya dimasukkan atau digantungkan di Ka'bah, maka mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahwa lembaran pemboikotan telah habis dimakan rayap. Ya, semuanya sudah habis. Kecuali tulisan ya Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi sebelum mereka menuliskan perjanjian secara utuh, mereka mulai dengan menyebutkan Bismikallahumma. Kata Nabi alaihissalam, ya semuanya akan dihapus kecuali tulisan itu. Ternyata benar. Ya, semua yang mereka tulis itu semuanya terhapus. Ya, yang tinggal bergelantungan adalah ya tulisan mereka Bismikallahumma. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi berarti tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang apa yang terjadi pada lembaran tersebut.
Ya, ini suatu perkara yang gaib ya. Beliau berada di dalam pemboikotan ya. Beliau berada dalam pemboikotan tapi bisa mengkabarkan tentang apa yang terjadi di dalam Ka'bah. Tapi apakah kemudian pemberitaan ini kan mukjizat ya. Tapi apakah pemberitaan dari Nabi SAW ini kemudian membuat mereka mau beriman kepada beliau? Jawabannya tidak. Ya, banyak dari apa namanya mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membuat orang-orang beriman. Ya, sebagai ulama juga pernah mengisahkan tentang terbelahnya bulan. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka meminta terbelahnya bulan. Bagaimana bukti kenabian? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bulan itu terbelah. Bulan itu terbelah. Ya, bahkan mereka juga pernah meminta kepada Nabi Alaihissalam agar Bukit Sofa ya itu dijadikan sebagai emas. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata mereka, kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya kalau Bukit Sofa ini, bagi Bukit Sofa ini berubah jadi emas, apakah kalian mau beriman? Ya, terus kemudian kata mereka iya. Ya, kami mau beriman kalau memang Bukit Sofa ini dijadikan emas. Kalau kalian tidak beriman bagaimana? Ya kami siap dengan azab kata mereka. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Bukit Sofa diubah menjadi emas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada beliau, ya insya Allah mudah bagi Allah ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah Bukit Sofa itu untuk menjadi emas. Akan tetapi ingat, kalau mereka tetap tidak mau beriman, maka aku akan azab mereka dengan azab yang pedih. Maka Nabi Alaihissalam sangat khawatir ya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka beliau pun mengurungkan niatnya. Kenapa? Beliau khawatir kalau memang Bukit Sofa itu diubah menjadi emas, ternyata penduduk kota Mekah tidak mau beriman, maka beliau tidak mau ya mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau tidak mau agar mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nggak jadi diubah. Ya, karena mereka punya kebiasaan walaupun sudah ditunjukkan. Kita lihat tadi waktu mereka bertanya tentang 3 hal ya ketika berkonsultasi dengan orang-orang Yahudi. Dijawab dengan baik oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah kemudian mereka mau menerima dakwah? Enggak. Demikian juga ketika Nabi SAW mengkabarkan bahwa perjanjian yang pemboikotan itu sudah dimakan oleh rakyat. Ketika mereka mendapati sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apakah mereka mau beriman? Tidak mau beriman. Walaupun mukjizat-mukjizat itu telah tampak di hadapan mereka. Apa alasan mereka? Ya, mereka katakan bahwa itu semua sihir. Ya, wa yaru ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda, yakni melihat mukjizat, ya mereka yu'radu wa yaqul sihrun mustamir, maka mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang datangnya terus-menerus. Ya Muhammad itu tukang sihir yang hebat sekali sampai dia bisa menyihir kami. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustamir. Mustaqir. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka ya, dan setiap urusan telah ada ketetapannya ya, sehingga apa yang mereka lakukan sesungguhnya menunjukkan pengingkaran mereka kepada Nabi Alaihissalam. Sudah ditampakkan berbagai macam bukti tentang kebenaran dakwah beliau Alaihissalam, namun apa yang terjadi mereka tetap menolaknya ya. Kemudian kehidupan pun berlangsung kembali ya setelah dicabutnya pemboikotan tersebut, maka orang-orang Bani Al-Muttalib dan Banu Hashim kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tahun kesedihan. Amul Huzn ya. Nah, ini istilah yang dipakai oleh sebagian ulama walaupun ada yang mengkritik ya. Ada yang mengkritik ya di antara
Ya, di antara yang mengkritik itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usyan. Ya, beliau mengkritik pemakaian istilah tahun kesedihan. Ya, karena memang di situ ada kesedihan yang ada pada Rasulullah SAW. Namun bukan itu perkara yang paling membuat beliau sedih. Ya, jadi penyebutan tahun kesedihan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini tidak tepat karena Rasulullah sendiri menyebutkan ada beberapa tragedi yang membuat beliau bersedih. Di antaranya wafatnya 70 sahabat beliau di perang Uhud. Ya ketika Aisyah bertanya, mana yang paling menyedihkan kepada engkau daripada perang Uhud? Lalu kemudian beliau bercerita tentang suatu kejadian ya ketika beliau berada di Taif. Ya yang ada di benak Aisyah ini adalah yang sesungguhnya ma'ruf di kalangan di kalangan para sahabat bahwa kejadian yang paling menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika perang Uhud. Ya. Kemudian juga pembunuhan terhadap 70 sahabat beliau ya sampai beliau melakukan qunut nazilah. Ketika berdakwah di perkampungan Bani Sulaim, 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini para qurra ya meninggal terbunuh di perkampungan Bani Sulaim. Sehingga tahun kesedihan ini, setelah tahun kesedihan ini kurang tepat. Harusnya kalau mau disebut tahun kesedihan ya tahun terjadinya perang Uhud atau tahun terjadinya pembunuhan kepada para qurra. Ya. Ini sedikit kritik terhadap istilah tahun kesedihan. Nah, kenapa para sebagian ulama menyebutnya tahun kesedihan? Karena Nabi SAW kehilangan dua sosok yang sangat beliau cintai. Yang pertama, beliau kehilangan sosok Abu Thalib di masa itu. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah, tidak lama setelah pemboikotan berakhir, Abu Thalib meninggal dunia. Menjelang meninggal, ya orang-orang yang berada di sekitar Abu Thalib, diantaranya Rasulullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah SAW berusaha membujuk agar pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah. Namun Abu Jahal dan dan Abdullah bin Abi Umayyah berusaha untuk menghalang-halangi ya Abu Thalib untuk masuk Islam. Maka beliau pun menolak meninggal dalam keadaan musyrik. Ini akidah kita ya. Bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta ampunan untuk Abu Thalib namun kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Kita bacakan saja riwayatnya. Qala an Ibnu Musayyib an abihi. Ya, dari Ibnu Musayyib, ini Said Ibnu Musayyib dari bapaknya ya, dari Al-Musayyib. Al-Musayyib mengisahkan anna Abu Thalib lama hadaratul wafah dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Ketika Abu Thalib dalam keadaan mendekati wafatnya, maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sisi beliau ketika itu ada Abu Jahal. Faqala kemudian beliau mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau ya membenci agamanya Abdul Muttalib? Coba lihat ya, ini strategi mereka untuk menjauhkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan dengan leluhurnya, apakah engkau tidak menghargai leluhur kita? Apakah engkau tidak menghargai keluarga kita? Ya, keluarga-keluarga kita. Jadi diingatkan oleh Abu Jahal. Kemudian falam yazal yukallimanihi hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Terus mereka membujuk Abu Thalib untuk tidak meninggalkan agama ya agama bapaknya. Terus menerus mereka berbicara sampai mereka pun ya wa kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib dan mereka berada di dalam agamanya Abdul Muttalib. Ya, jadi tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Ya.
Kemudian kata Nabi SAW setelah Abu Thalib ini meninggal dunia, beliau mengatakan, sesungguhnya aku akan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan baginya. Ya, fanazalat, ya, maka nabi Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba, ya, min ba'di ma tabayyana, ya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi kaum musyrikin walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terdekat. Ya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, setelah mereka tahu bahwa yang dia doakan itu, ya, yang dia mintakan istighfarnya itu adalah penghuni neraka jahanam. Baik. Ya, jadi tidak boleh mendoakan orang walaupun dia besar sekali jasanya bagi kaum muslimin. Selama dia bukan seorang muslim, ya, maka tidak boleh kemudian kita meminta ampunan, ya, dari orang tersebut. Kemudian wa nazalat innaka la tahdi man ahbab. Dan turun juga firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal pamannya ini luar biasa, ikhwan. Pamannya ini luar biasa, ya, pertolongannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiknya luar biasa kepada Nabi. Tapi innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, ya, kepada orang yang kau cintai. Jadi walaupun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pertolongannya, namun dia, ya, ya, walaupun pamannya sendiri, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan pertolongan kepada pamannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat tadi sudah kita bahas. Ya, hikmah dari kisah enggannya Abu Thalib ini masuk Islam, ya, diantaranya yang pertama, ya, kita bisa melihat bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Ini maksud dengan hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Karena hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayah itu al-irsyad wal bayan, hidayatul irsyad wal bayan. Ini seseorang memberikan penjelasan kepada orang lain, menerangkan, oh ini nggak boleh, ini akan celaka, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik, ini hidayah bagi seseorang untuk menerima kebenaran. Maka hidayah yang kedua ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi tidak bisa memberikannya kepada paman yang sangat beliau cintai. Kemudian faedah dari kisahnya Abu Thalib ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah bantahan kepada orang-orang liberal, ya, yang mengatakan masa orang non muslim yang baik masuk neraka, ya, gitu kan. Sering kita dengar dari mereka. Ya, saya pernah baca tulisan yang menukil seorang tokoh liberal, alhamdulillah sudah mati dia. Ya, Ahmad Wahab namanya, Jogja sini. Karena dia sering mainnya itu sama pastor-pastor, sama romo-romo, ya, sama suster-suster, ya. Dia merasakan kebaikan dari komunitas itu, kata dia, ya. Wallahu alam sebenarnya benar apa enggak, ya. Tapi kata dia, saya lihat orang-orangnya baik-baik, kata dia. Masa kemudian masuk neraka, kata dia, kan. Masa kemudian masuk neraka orang-orang baik seperti ini. Ya, kita katakan kepada mereka, ya, sebaik apa sih temanmu itu kepada kamu? Coba bandingkan dengan Abu Thalib deh. Abu Thalib itu luar biasa baiknya kepada Rasulullah SAW. Luar biasa perlindungan dia kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja, ya, tetap saja dia disiksa. Ya, jadi ini merupakan bantahan yang sangat telak, ya. Jadi kalau antum mendapati ada orang-orang liberal yang mengatakan seperti ini, orang baik itu pasti akan masuk surga. Siapa yang lebih baik daripada Abu Thalib? Abu Thalib itu memasang badannya untuk melindungi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Akan tetapi apa? Ya, dia tidak bisa untuk karena Allah tidak berkenan untuk memberikan hidayah, maka dia pun meninggal di atas kekufurannya. Baik, kemudian faedah selanjutnya, bahaya teman yang jelek.
Jadi sebenarnya Abu Thalib itu dia sudah sudah punya simpati, tentu saja dia punya simpati yang luar biasa kepada dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena adanya ya teman yang jelek, ini menyebabkan dia kembali kepada kekufurannya. Jadi tidak jadi untuk masuk Islam. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Sudah selesai dia. Apalagi pintar sekali ya teman-teman yang jelek ini untuk menyesatkan manusia tersebut. Kemudian yang keempat, fanatisme golongan menyebabkan seseorang celaka. Ya, ketika diingatkan atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya selesai masalah. Abu Talib tidak punya keinginan lagi untuk untuk masuk Islam. Ketika dikatakan bahwa perbuatannya ini menyelisihi agamanya Abdul Muttalib, ayah beliau. Baik. Ya, adapun yang terakhir ya bahaya taklid kepada tradisi yang menyimpang. Ini sama saja ya. Jadi ketika seseorang diingatkan dengan leluhurnya dan dia sangat mencintai leluhurnya, ini menyebabkan ya dia tidak mau menerima kebenaran. Hanya dengan satu kalimat saja ya atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau ya tidak setuju ya dengan agamanya Abdul Muttalib, agama bapakmu, maka beliau yakni Abu Thalib pun tidak jadi masuk Islam. Tidak jadi masuk Islam. Baik. Kemudian bagian terakhir dari apa yang kita tuturkan hari ini atau sebelumnya ya ini tidak lama setelah Abu Thalib meninggal dunia, beliau disusul oleh Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi Khadijah radhiyallahu anhu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ini wafat di tahun yang sama dengan Abu Thalib, hanya berjarak tiga hari. Maka beruntunlah kesedihan yang melanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditinggal oleh paman beliau yang sangat membantu dakwah, beliau pun ditinggalkan ya oleh Khadijah istri beliau. Baik, ini dua orang yang sangat berpengaruh dalam membesarkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Jadi Saudah ini adalah janda dari sahabat Sakran bin Amir, dan Saudah ini pernah berhijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya. Ya, kemudian suaminya meninggal dunia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah untuk melindungi Saudah, memberikan perlindungan kepada Saudah. Jadi Saudah ini sudah tua ya, tapi dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tujuan apa? Untuk apa? Melindungi Saudah. Jadi para sahabat dulu punya kebiasaan tidak membiarkan janda-janda. Ya, janda-janda itu tidak dibiarkan, kasihan mereka. Ya, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang memberikan kasih sayang, nggak ada yang mencukupi nafkah mereka, ditinggal oleh suaminya. Maka jarang sekali kita dapati ya wanita itu lama menjanda di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah masa iddah langsung disamber. Ya, kenapa? Karena laki-laki di sana dia tidak ingin agar wanita-wanita ini terlantar. Jadi mereka nikahi, kemudian mereka cukupi kebutuhannya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya jarang kita lihat ya para sahabat itu membiarkan janda-janda ya itu tanpa ada suami. Kita lihat bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa di antara wanita yang dinikahi oleh Utsman ya istrinya Rasul anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah misalnya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum tidak dibiarkan menjanda ya, dinikahkan dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kebiasaan mereka terdahulu tidak membiarkan janda-janda itu berada di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka nikahi kemudian mereka cukupi kebutuhannya. Maka Saudah, apalagi Saudah ini seorang wanita yang terkenal beriman ya, yang dikenal dengan keimanannya, maka dinikahilah dia oleh Rasulullah SAW ya pasca wafatnya Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak melakukan poligami ketika Khadijah masih hidup. Tapi setelah Khadijah itu meninggal dunia, barulah kemudian Rasulullah SAW ya menikahi wanita lain. Jadi selama menikah dengan Khadijah nggak ada Nabi SAW itu menikah dengan wanita atau berpoligami dengan wanita lain, tidak. Baik, kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Ya, terjadi peristiwa Taif. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai
karena di Makkah ya beliau dijepit, bahkan diblokade oleh orang-orang musyrik. Ya, setelah itu memang dilepas blokadenya, tapi beliau memutuskan ingin berdakwah ke tempat yang lain. Ya, beliau pergi ke Taif. Taif ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tempat yang sangat indah ya. Ya, dia terletak sekitar 22 kilometer dari kota Makkah. Akan tetapi cuacanya sudah beda jauh ya. Taif ini daerah subur. Daerah subur. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, mengajak manusia untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang peristiwa apa yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud?" Apakah pernah datang kepadamu ya engkau mendatangi suatu waktu yang lebih berat daripada perang Uhud, ya, lebih berat daripada perang Uhud. Ya, jadi kehilangan para sahabat di perang Uhud ini juga membuat sedih Rasulullah SAW, membuat beliau berat. Makanya Aisyah bertanya, ada nggak yang lebih berat daripada itu? Maka Nabi SAW bercerita. Ya, beliau mengatakan, qala laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Kana wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni abi yalalil ala ibni abdi yalil ibni abil kulal. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dahulu yang berat bagiku ya adalah yaumul aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada ibnu abi yalil ibn abdul kulal, ya, dua orang pembesar di Taif. Ya, falam yujibuni illa ma aradtu, dan dia tidak menerima dakwahku sama sekali. Jadi beliau berdakwah ya kepada Ibnu Abdi Yalil dan Abdul Kulal, namun dakwah beliau tidak diterima. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka kemudian aku pun meninggalkan mereka dalam keadaan ya aku sangat bersedih. Ya, ketika itu beliau alaihi salatu wassalam ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Maka aku pun pergi dalam keadaan wajahku sangatlah bersedih. Ya, walam astafik illa wa ana biqarni sa'lab. Ya, biqarni sa'alib. Dan aku tidaklah menyadari diriku melainkan aku telah berada di Qarnus Sa'alib. Ya, suatu tempat yang di dekat kota Taif. Ya. Jadi ketika itu Nabi SAW ditolak dakwahnya, kemudian dilempari batu. Tapi ada Zaid bin Harithah yang pasang badan dia untuk melindungi Rasulullah SAW, maka Zaid ini sampai berdarah-darah karena kena lemparan batu dari penduduk Taif. Maka kemudian Nabi SAW menepi, beristirahat di suatu tempat yang bernama Al-Qarn As-Sa'lib. Ya, farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adhalatni. Maka ketika itu aku melihat ke atas, ternyata ada ya segumpal awan yang memayungiku. Jadi beliau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada awan yang satu menaungi beliau. Fadanartu fa idza fiha Jibril fanadani. Maka ketika itu barulah aku melihat, ketika aku kembali melengok ke atas, ada malaikat Jibril alaihissalam. Ada malaikat Jibril alaihissalam. Faqala innallaha qad sami'a qawla qaumik laka wa ma raddu alaika faqad ba'atsna, ya, faqad ba'atsa ilaika malakul jibal. Maka Jibril pun memanggil, ya, kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh kaummu kepadamu. Ya. Wa ma raddu alaika, dan apa balasan mereka, apa tindakan mereka, ya, untuk membalas dakwahmu. Faqad ba'atsa ilaika malakul jibal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus
malaikat penjaga gunung. Ya, lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya, engkau perintahkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Nabi SAW ditawarkan bantuan dari malaikat penjaga gunung. Silakan apa yang kau inginkan sampaikan kepadanya. Ya. Kemudian fanadani malakul jibal fasallama alayya. Kemudian malaikat penjaga gunung tadi memanggil aku, kemudian dia memberikan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad in syi'ta an utbiqa alaihim ya al-ahsabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila engkau menginginkan, aku akan perintahkan atas mereka, ya, aku akan timpakan atas diri mereka al-ahsabain, ya, dua gunung. Jadi tawarkan kepada Rasulullah, bagi orang-orang yang melukaimu wahai Muhammad, saya bisa lemparkan kepada mereka dua gunung. Faqala Nabi SAW, akan tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, bal arju an yukhrijallahu ya min asalibihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Ya, bahkan aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ya generasi yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekuti ya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, jadi Nabi SAW walaupun sudah didolimi sampai kemudian beliau berdarah-darah, beliau tetap memerintahkan malaikat atau meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan mereka dan membuat dari tulang sulbi mereka ya lahirlah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian marah-marah ditawarkan untuk dihancurkan kemudian dia terima, enggak ya. Nabi SAW luar biasa sabarnya. Beliau ya malah meminta agar dari tulang sulbi orang-orang yang telah mengusir beliau ini muncul generasi yang mentauhidkan Allah. Baik. Ya. Ada beberapa hikmah dari peristiwa Taif ini. Ya. Hikmah yang pertama atau faedah yang pertama bahwa sudah menjadi sunnatullah kalau dakwah itu ditolak. Jangankan antum, ya ikhwan, barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya ditolak. Padahal beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, paling dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab sebagai orang yang sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang baik. Ya. Dakwah beliau ditolak oleh orang-orang Taif. Enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah kalau dakwah beliau ditolak. Ya. Sehingga para dai hendaknya mereka sadar betul bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dakwah ditolak ya sudah. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang dai memiliki kesabaran dalam berdakwah. Ya, jangan gampang kemudian ketika dia terkesan dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat langsung mendoakan kejelekan. Jangan ya. Sabar ya, sabar dalam berdakwah. Bukannya dalam kitab Ushul Tsalatsa kan disebutkan ya, dalam kitab Ushul Tsalatsa disebutkan ya tentang apa? Tentang wajibnya sabar ya, wajibnya sabar. Wasabru 'alal adzafi, dan bersabar ya atas golongan yang ada di belakang. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang ya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, jangan ya bal arju an yukhrijallahu min asalibihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, ini mengeluarkan anak keturunan dari mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita doakan kebaikan kepada orang-orang yang telah menolak dakwah kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan besok kita masuk dalam pembahasan yang cukup menarik ya, yaitu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menerima sholat untuk pertama kalinya
Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.